Hai, selamat datang kembali di Medisolindo. Jika kamu berpikir bahwa bintik kecil di wajah kamu itu bukan jerawat, hanya karena kamu berpikir kalau kamu bukan anak SMA lagi, coba pikirkan lagi. Jerawat pada orang dewasa dapat terjadi karena berbagai alasan. Tetapi kabar baiknya, ini dapat dicegah dan ditangani. Tonton terus video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang jerawat pada orang dewasa, dan apa yang dapat kamu lakukan untuk mencegah dan mengatasinya. Apa itu jerawat dewasa? Jerawat adalah kondisi peradangan pada kulit yang umum terjadi, di mana pori-pori kulit tersumbat oleh sel-sel kulit yang telah mati, dan juga oleh minyak atau sebum yang dihasilkan dari kelenjar sebasea, yaitu kelenjar penghasil minyak yang keluar melalui folikel. Terkadang, jerawat bahkan bisa terinfeksi jika disertai bakteri kulit tertentu. Jerawat biasanya tak hanya muncul pada wajah, namun bisa juga di dada, punggung, ataupun bahu. Meskipun jerawat biasanya dianggap sebagai masalah hanya bagi remaja, sebenarnya, jerawat juga dapat terjadi pada usia berapapun, bahkan pada usia 30-an, 40-an, 50-an, dan seterusnya. Menurut American Academy of Dermatology, jerawat adalah masalah kulit yang paling umum di Amerika Serikat, dengan penderitanya sekitar 40 hingga 50 juta orang. Kamu bisa mendapatkan jerawat dewasa ini untuk pertama kalinya, setelah usiamu 20 hingga 25 tahun. Namun, ini lebih sering terlihat pada wanita yang mengalami menopause. Dan wanita, cenderung lebih sering terkena jerawat dewasa, ketimbang pria. Sekitar 12-22% wanita di Amerika Serikat, memiliki jerawat dewasa, sementara hanya 4-6% pria yang mengalaminya. Beberapa faktor dapat menjadi penyebab jerawat dewasa. Genetik, stres, faktor gaya hidup, dan ketidakseimbangan hormon, semuanya bisa menjadi penyebabnya. Bagaimana jerawat dewasa berbeda dari jerawat remaja? Beberapa faktor yang menyebabkan jerawat, seperti pori-pori tersumbat dan peradangan, pada dasarnya sama, bagi remaja ataupun orang dewasa. Satu studi menunjukkan bahwa 75% wanita dengan jerawat dewasa melaporkan bahwa jerawat mereka telah ada sejak remaja. Namun, ada beberapa perbedaan antara jerawat dewasa dan remaja. Misalnya, jerawat dewasa lebih cenderung menyerang wanita, sedangkan jerawat remaja menyerang pada anak remaja laki-laki dan remaja perempuan secara berimbang. Jerawat dewasa juga cenderung memiliki lebih banyak bintik-bintik inflamasi dan lebih sedikit komedo bila dibandingkan jerawat remaja. Mengenai waktu, jerawat dewasa cenderung lebih kronis dan tahan lama bila dibandingkan dengan jerawat remaja yang umumnya membaik setelah remaja. Terakhir, penelitian juga menunjukkan bahwa wanita dengan jerawat dewasa lebih cenderung terganggu oleh jerawat mereka daripada remaja. Gejala jerawat dewasa. Gejala umum dari berbagai jenis jerawat dewasa mirip dengan jerawat remaja, yaitu whiteheads atau komedo tertutup, tidak ada peradangan, dan pori-pori tertutup kulit. Blackheads atau komedo terbuka, tidak ada peradangan dan pori-pori terbuka. Papules, terjadi peradangan kecil. Pustules, terjadi peradangan besar dan kadang ada nanah di pori-pori. Nodul atau kista, terjadi peradangan di dalam dan infeksi. Apa penyebab jerawat dewasa? Ada beberapa penyebab jerawat pada orang dewasa, antara lain adalah karena hormon yang fluktuatif, stres, faktor genetik, pemakaian kosmetik, kebiasaan perawatan kulit, gesekan, efek samping obat, kondisi medis yang mendasari, dan pemakaian masker kulit. Mari kita kupas satu persatu. Hormon. Hormon merupakan kontributor signifikan atas munculnya jerawat dewasa. Hormon begitu penting bagi tubuh kamu, agar organ tubuhmu berfungsi secara normal. Namun, jika kadar hormonmu tidak seimbang, kamu akan mulai melihat masalah, seperti jerawat. Setiap orang, tanpa memandang jenis kelaminnya, pasti memiliki hormon. Untuk pria adalah hormon androgen, dan untuk wanita adalah hormon estrogen. Ketika hormon androgen pada pria naik, maka ini akan mengubah keseimbangannya.
Mereka mulai merangsang peningkatan produksi minyak pada kulitmu, sehingga hal ini akan membuatmu lebih rentan terhadap jerawat. Bagi wanita, ketidakseimbangan hormon biasanya terjadi pada situasi seperti berikut ini. Selama atau setelah kehamilan, saat atau selama masa menopause, saat memulai atau setelah menghentikan pil KB, saat di kondisi medis tertentu, seperti sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Stres adalah penyebab umum lainnya pada jerawat dewasa. Saat kita mengalami stres fisik atau emosional, tubuh kita akan meresponnya dengan mengubah jumlah hormon, sehingga terjadi peningkatan produksi minyak pada kulit. Ini, pada gilirannya, akan menyebabkan jerawat. Stres pada umumnya tidak menyebabkan jerawat dengan sendirinya, tetapi dapat memperburuk jerawat yang sudah ada. Penelitian lebih lanjut memang masih diperlukan untuk memahami peran yang dimainkan stres pada jerawat. Namun, teorinya adalah, ketika Anda stres, tubuh Anda akan melepaskan hormon, seperti kortisol dan androgen, yang ini berakibat akan merangsang produksi minyak secara berlebih pada kulit, sehingga akan memperburuk jerawat Anda. Genetik. Mungkin, kamu mewarisi kulit berminyak, atau telah mewarisi kecenderungan berjerawat dari orang tua kamu. Orang dengan kelebihan minyak pada kulitnya, berada pada risiko yang jauh lebih tinggi untuk jerawat, dan bagi sebagian orang, jerawat mungkin telah dialami oleh anggota keluarga secara turun-temurun. Studi juga menunjukkan bahwa, jika ada anggota keluargamu yang memiliki jaringan parut pada wajahnya akibat jerawat, maka kamu berisiko lebih tinggi terkena jerawat. Kosmetik, produk perawatan rambut dan perawatan kulit tertentu, mengandung minyak yang dapat masuk ke kulit, lalu menyumbat pori-pori, dan kemudian menyebabkan jerawat. Sebenarnya ada istilah medis untuk penyebab jerawat yang satu ini, yaitu akne kosmetik. Saat kamu berbelanja kosmetik, coba cari barang dengan setidaknya ada satu atau lebih istilah berikut ini. Non-komedogenik, non-aknegenik, bebas minyak, tidak akan menyumbat pori-pori. Produk-produk dengan keterangan ini cenderung tidak menyebabkan jerawat. Namun, jika kamu tidur dengan riasan apapun, tetap dapat meningkatkan risiko jerawat. Jadi, pastikan untuk menghapus riasanmu sebelum tidur. Kebiasaan perawatan kulit. Kebiasaan perawatan kulit seperti sering mencuci atau menggosok dapat menghilangkan minyak esensial pada kulit dan menyebabkan kulit kering dan mudah teriritasi. Kulit yang teriritasi lebih rentan terhadap peradangan dan jerawat. Idealnya, cuci wajah dengan pembersih yang lembut, lakukan hanya saat bangun tidur dan sebelum tidur saja. Selain itu, hindari juga menggosok wajah terlalu keras dengan handuk, karena hal ini juga dapat mengiritasi kulit dan dapat memicu timbulnya jerawat. Merokok. Studi menunjukkan bahwa merokok menjadi sebab timbulnya jerawat untuk beberapa wanita. Teori di balik ini adalah bahwa dengan merokok akan membuat sel-sel kulit menjadi lebih lengket, sehingga cenderung dapat menyumbat pori-pori. Ini juga memicu peradangan akibat stres oksidatif dari bahan kimia dalam asap rokok. Dan kombinasi dari efek-efek ini dapat menyebabkan jerawat. Obat-obatan. Jerawat bisa jadi adalah efek samping dari beberapa obat yang telah dikonsumsi. Contoh obat-obatan di sini adalah kortikosteroid, antidepresan, dan obat anti-epilepsi. Cara mencegah jerawat dewasa. Tidak ada cara yang sangat mudah untuk mencegah jerawat pada orang dewasa, tetapi ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang Anda untuk memiliki kulit yang lebih bersih. Dari berbagai ulasan dari penyebab jerawat tadi, silahkan cermati sebab-sebab yang paling mendekati, kemudian ubah secara perlahan kebiasaan tersebut. Terkecuali, karena faktor genetik, periksa kembali semua produk perawatan kulit dan rambutmu di rumah, untuk memastikan bahwa produk tersebut telah ada keterangan seperti non-komedogenik, bebas minyak, non-aknegenik, atau produk ini tidak akan menyumbat pori-pori. Cara lain untuk mencegah munculnya jerawat dewasa adalah dengan memodifikasi regimen perawatan kulit kamu. Cuci wajahmu hanya dengan pembersih lembut non-abrasif setiap pagi dan sore hari, dan lap kulitmu jika berkeringat. Hindari membiarkan kulitmu menjadi terlalu kering, gunakan pelembab non-aknegenik bila perlu. Kosmetik non-alkohol untuk penghapus riasan cenderung tidak mengeringkan kulit Anda. Selalu bersihkan riasanmu sebelum tidur, dan terakhir, jangan memencet jerawatmu meskipun itu sangat menggoda. Kapan harus ke dokter kulit? Siapapun kamu, jerawat pasti akan membuatmu frustrasi, tak peduli berapapun usiamu. Jika kamu memiliki jerawat yang masih dalam tahap ringan, biasanya ini dapat membaik dengan perawatan topikal yang bisa kamu beli di apotik, meski tanpa resep.
Namun, jika jerawatmu tidak juga kunjung membaik, atau justru meninggalkan bintik hitam atau bekas luka, kamu harus segera datang ke dokter spesialis kulit dan membicarakan pilihan pengobatan jerawat yang cocok untukmu. Semoga video ini bermanfaat. Dukung terus channel ini agar terus bisa memperkaya persepsi dan wawasan kita bersama dengan menekan tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih telah menonton.